Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ada kisah menarik tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim itu kan nabi yang sangat terkenal, tidak pernah mau makan kalau sendirian. Kalau makan dia selalu mengajak orang lain. Selalu mengajak. Dan itu kebiasaan kedermawanan beliau sangat terkenal. Nah, suatu saat itu beliau mau makan, ada orang lewat. Beliau biasa begitu. Ada orang lewat, orang tua gitu lewat, dia ajak makan. Diajak makan, tapi sebelum makan beliau dalam tanda petik seperti menasihati si orang tua itu untuk menyembah Allah. Orang tua itu tidak mau dan tidak mau makan dan kemudian keluar, tidak jadi makan bersama, keluar pergi. Nggak lama kemudian Nabiullah Ibrahim disentil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai Ibrahim, orang itu seumur-umur menyembah api. Tidak pernah menyembah aku. Tapi aku tidak memberi dia rezeki. Selalu kuberi makan setiap hari. Kenapa kamu baru mau memberi makan sehari saja, sekali saja, kamu minta dia untuk menyembahku? Nabi Ibrahim terkejut dengan teguran Allah itu. Lari, kejarnya si orang tua. Begitu ketemu dikatakan, ayo Bapak, pulang, ayo ke rumah saya makan. Enggak, kata orang tua itu. Saya enggak akan merubah keimanan saya kalau hanya untuk makan nasi di rumah kamu. Enggak, kata Nabi Ibrahim. Enggak, kamu pokoknya datang. Terserah kamu mau imanmu seperti apa, datang ke rumah saya makan. Si orang tua itu penasaran. Kenapa Nabi Ibrahim tadi bersikap seperti itu, sekarang berubah sikapnya. Bahkan mengejar dia. Dia tanya, maaf, kenapa Anda tiba-tiba berubah? Tidak lagi memaksa saya menyembah Tuhanmu. Nabi Ibrahim kemudian bercerita, setelah engkau pergi, aku ditegur oleh Allah. Kata Allah, orang itu seumur-umur menyembah api, tetap aku beri rezeki. Sementara aku baru mau memberi makan sekali, mau merubah keimanannya. Karena teguran Allah itu, saya kejar kamu. Orang tua itu kemudian, benarkah itu? Oh benar, itu yang saya alami. Kalau begitu, mari kita makan dan saya akan merubah iman saya. Karena selama ini saya memang menyembah api dan sekarang saya sadar bahwa Allah lebih besar dari itu. Cerita ini mengandaikan bahwa kita tidak boleh berbuat baik berdasarkan apapun, kepentingan apapun. Kepentingan Allah saja yang kita namakan dalam tanda petik kepentingan agama, katakanlah. Itu saja nggak boleh. Apalagi kepentingan yang lain. Kepentingan yang jauh di bawah itu. Mungkin kepentingan kelompok, kepentingan partai, kepentingan bangsa pun nggak boleh. Yang paling tinggi itu Allah. Di bawah itu harusnya nggak boleh lagi. Kalau yang paling tinggi aja nggak boleh. Cerita itu bisa kita kaitkan dengan ada hadis qudsi yang mengatakan, seluruh makhluk ini keluargaku, kata Allah. Sebaik-baik manusia adalah yang paling penyayang pada keluargaku. Keluargaku. Allah menyebut dalam hadis qudsi itu semua makhluk. Semua makhluk itu bukan cuma manusia. Juga binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan alam benda-benda. Itu ciptaannya semuanya. Kita diminta menyayangi. Hadis qudsi mengatakan begitu. Dan kisah Nabi Ibrahim tadi menjelaskan itu, menegaskan itu. Maka kalau kita lihat itu, kita akan bisa menemukan sesuatu yang berbeda. Bahwa semua ini perwujudan keluarganya. Atau kalau pakai bahasa yang lain, agak sedikit melebar, fa'aina ma tuwallu fatama wajhallah. Kemanapun kamu menghadap, di situ kamu ketemu wajah Allah. Walaupun ini ayat ini asalnya berkaitan dengan kiblat, tapi ini bukan sekedar tentang kiblat.
Karena kenyataan ini, semuanya, wujud ini, semuanya adalah perwujudan penampakan Allah. Tak heran, dulu pernah seorang sufi yang agak eksentrik, namanya Abu Bakar As-Sibli, mengatakan, kenapa orang-orang itu mencari yang bukan Tuhan, membersihkan diri dari yang bukan Tuhan? Kapan yang bukan Tuhan itu ada? Yang bukan Allah itu ada. Semua ini penampakan. Kalau berdasarkan itu, kalau orang punya kesadaran itu, maka orang tidak akan berbuat aniaya pada dirinya. Dirinya ini juga titipan, bukan milik kamu. Apalagi pada orang lain. Apalagi pada makhluk-makhluk lain. Dia akan berbuat hati-hati, waspada. Takwa itu waspada, hati-hati takwa. Orang nggak akan jadi antroposen. Orang nggak akan mengelola pemerintahan dengan seenaknya. Karena pemerintahan bernyangkut, kalau di Indonesia, paling nggak 280 juta manusia. Tidak menggarap alamnya seenaknya untuk kepentingan tertentu. Mereka pasti tidak ingat bahwa itu makhluk-makhluk Allah yang harus disayangi. Di kepala kita itu sudah hilang mungkin. Sehingga kita bisa merasa, bisa melakukan apapun, pada siapapun, pada apapun. Kesadaran itu padahal kesadaran inti beragama. Kalau itu hilang, kita sedang mereduksi agama menjadi hal-hal yang lebih kecil, lebih elementer, lebih tidak berarti bagi kehidupan kita sendiri. Kita harus mampu memelihara itu terus, menyadarkan itu terus. Sehingga kita tidak menjadi manusia yang keberadaannya batil, sia-sia. Mudah-mudahan renungan ini bisa menyadarkan kita semua. Karena hari-hari ini kita melihat bagaimana kekayaan dikuasai sebagian kecil orang, kebijaksanaan dilakukan oleh sebagian kecil orang, sementara sebagian besar orang yang lain dianggap tidak pernah ada. Harusnya kita kembali ke, kalau kita Muslim, kalau kita bangsa yang dasar negaranya Pancasila, dan itu ketuhanan yang Maha Esa, dan itu kemanusiaan yang adil dan beradab, hitungan-hitungan pertamanya, semuanya pasti harusnya mengakui Tuhan. Tapi faktanya, kita korupsi di mana-mana, kita hancurkan alam di mana-mana, tanpa kejelasan kemana arahnya. Mudah-mudahan kesadaran ini membuat kita bahwa jangan sia-siakan hidup kita di dunia yang cuma sementara. Dan jangan biarkan kita diingat sebagai penjahat, sebagai orang buruk selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.